Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam, Dik. Gimana perjalanannya ke sini? Baik Kak, baik. Nah, perkenalkan ya, nama kakak Prata Aini. Anak kakak di Prata dulu kita tanya sama kakak. Nama adik di mana? Di Bandel, dekat Di Bandung tinggal sama siapa? sama nenek Kak. Namanya gimana? Lebih kerja di Medan. Oh, kamu anak keberapa? Saya anak terakhir Dari berapa bersaudara? juga Oh iya, sebelumnya udah pernah ikut bimbingan konseling belum? belum. Baiklah, kakak akan menjelaskan bimbingan konseling itu apa. Bimbingan konseling adalah proses tatap muka antara konselor dan konseling, yaitu konselornya kakak sendiri dan konselingnya kamu. Terus di sini ada 3 asas, yaitu asas keterbukaan, di mana adik terbuka untuk menceritakan semua permasalahan adik kepada kakak tanpa harus ditutupi. Terus ada asas kesukarelaan, kamu sukarela untuk menceritakan permasalahan kamu dengan kakak tanpa harus ada dorongan dari orang lain. Terus yang ketiga, ini yang paling penting, yaitu asas kerahasiaan, di mana kakak sendiri wajib untuk merahasiakan semua permasalahan adik dan tidak menceritakan kepada orang lain. Adik, Ya Kak. sebenarnya apa sih masalah adik sehingga datang ke sini konseling? Coba ceritakan pada kakak. Masalah saya ada 3 Kak. Ya. Yang pertama, saya kan mahasiswa baru nih. Jadi saya belum terbiasa dengan persentase. Jadi ketika saya persentase, saya merasa diri saya itu gugup, nggak percaya diri, berkeringatan, kehilangan materi-materi yang sudah saya hafal. Terus masalah kedua adik apa? Masalah kedua saya, ketika PPT ditampilkan, saya tuh nggak bisa menghafal Kak. Sedangkan kan kalau misalnya kita presentasi itu kan kita ngejawab dari diri kita, apa yang kita tahu gitu kan. Itu saya nggak bisa Kak, saya harus lihat HP atau buku. Sedangkan nanti pas kuliah langsung, saya nggak bisa ngeliat HP lagi gitu. Masalah terakhir tiganya apa? Nah ini misalnya kan pas sesi tanya jawab nih, jadi pas saya ngelempar jawaban, pas saya jawab, mereka kayak ngesanggah, saya langsung nggak pandai gitu Kak. Mau saya ya harus kalau saya jawab ya udah gitu, nggak usah disanggah-sanggah. Tapi kan kalau kuliah langsung nanti kita bakal ada adu gitu. Adu argumen. Untuk solusi kakak ya, saran kakak untuk permasalahan yang ketiga, masalah pertanyaan tanya jawab gitu kan. Pas sesi tanya jawab kan dikasih tuh limit waktunya kan. Disitulah adik coba untuk mencari jawabannya dari makalah kan. Udah. Terus ketika udah dapat, adik sampaikan aja jawaban adik. Udah kan. Ketika disanggah, coba kan adik ini pasti ada yang tahu kan, tapi takut salah ya kan. Itu coba adik tanya kepada teman adik, kepada teman sesama teman yang presentasi gitu. Coba tanya, apa sih yang kurang supaya saya bisa menjawab pertanyaan atau sanggahan dari mereka gitu. Menurut kakak, saran dan jalan keluarnya untuk saya apa sih Kak? Solusi dari kakak ya, menurut kakak ya, ini tentang presentasi kamu itu dulu kan. Coba ya, sebelum presentasi itu kamu rilekskan dulu apa kamu tubuh kamu. Dan, pokoknya tenangkan dulu pikiran dan tubuh kamu. Terus sebelum presentasi kan kita udah disuruh tuh untuk mendalami makalah ya kan. Kamu mendalami makalahnya dulu, pelajari semua materi-materi yang ada di makalah tersebut. Terus coba untuk berpakaian rapi, berpakaian pokoknya yang rapi, yang bagus gitu ya kan. Terus itu aja sih menurut kakak ya kan, untuk permasalahan apa tadi, presentasi tadi. Terus masalah kedua tadi apa? Tentang kalau ada PPT saya nggak bisa baca dengan dari otak saya. Masalah PPT tadi kan udah disuruh tuh kan, kita mendalami dulu masalah apa pun isi dari makalah tersebut. Terus coba adik kan misalnya di rumah sendiri, coba untuk berkaca seolah-olah adik tuh ada di ruangan kelas gitu bersama teman-teman dan dosen. Coba bayangin. Terus adik tuh berlatih di depan kaca ya kan,
berarti untuk presentasi adik besok berlatih situ, berlatih. Dan kalau enggak pun adik bawa sahabat terdekat adik ke rumah. Udah di situ suruh dia untuk menjadi audiens adik, dan adik coba berlatih presentasi, coba seperti itu. Terus yang ketiga kan masalah adik menjawab ya kan. Di sini itulah kakak bilang tadi kan, kita tuh harus mendalami makalah. Kak, saya setiap persentase saya sering sekali terjebak di kelompok yang berpikiran kurang gitu, yang malas banyak. Jadi saya juga kayak nyerah gitu loh Kak. Disinilah kalian itu harus saling kompak nih. Kalian tuh harus bekerja sama. Kan kalian istilahnya memang kurang ya kan, kurang tahu gitu kan. Di situ tuh kalian harus memang kerjasama gitu, kompak agar presentasi kalian tuh baik. Terus kan tadi ini berada di kelompok yang kurang belajarnya. Coba adik tuh menjadi yang paling menonjol gitu di kelompok itu, supaya adik itu dapat nilai lebih gitu ya kan. Terus kalian tuh harus mengatasinya dengan sering-sering lah belajar, membuka makalah, baca-baca materi-materi yang udah diberikan oleh dosennya gitu, supaya kalian tuh bisa. Sebenarnya kalian tuh bisa sih, tapi ya itu tadi ya kan, kurang kemauan, kurang belajar membaca makalah. Itu sih menurut kakak. Adik, kakak mau nanya, sebenarnya apa sih penyebab dari permasalahan adik itu? Penyebabnya itu apa? Kenapa adik nggak bisa percaya diri ketika presentasi gitu? Jadi saya tuh orangnya kayak harus tampil humble gitu kok depan orang Kak. Saya merasa harus sempurna gitu. Saya juga berpikir gini Kak, pas sedang online saya gini, saya harus kayak tampil elegan gitu di depan mereka. Terus kalau saya offline saya memikirkan saya harus kayak mana gitu penampilan saya gitu Kak. Dan saya nggak merasa puas. Baiklah. Jadi adik bisa kan menerapkan apa yang sudah kakak bilang tadi, dan coba dilatih lagi. Misalnya mau presentasi, dilatih aja gitu, dilatih baca-baca makalahnya, sering-sering baca makalah, sering baca buku, pokoknya buku apa aja sih gitu, sering-sering aja baca, supaya adik itu bisa di depan orang ramai gitu, adik nggak gugup lagi gitu. Baiklah Kak, saya akan menerapkan apa aja yang kakak kasih solusinya tadi. Solusi kakak sangat bagus, otak saya lebih terbuka. Apakah adik udah merasa lega gitu setelah menceritakan permasalahan adik pada kakak? Alhamdulillah Kak, ya udah Kak, udah banget. Oke lah, baiklah, sekarang kita tutup konseling kita hari ini. Semoga adik presentasinya lain kali bisa berjalan dengan lancar dan tidak gugup lagi ya. Ya Kak, makasih ya Di Kak. sini adik. Assalamualaikum dik. Semoga perjalanan pulang adik menyenangkan. Makasih ya Kak. Sama-sama.